A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makan buah harus yang matang bagaikan senja. Kenapa kita marah pada orang yang datang saat butuh saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita punya kawan, kita punya sahabat, kita punya tetangga, kita punya orang lain yang menghiasi kehidupan kita. Karena hidup ini bagaikan sebuah perfilman, ada pemeran utama yaitu kita, ada pemeran antagonis, ada pemeran pembantu, dan ada pemeran-pemeran lainnya. Semuanya ini akan kita lihat nanti filmnya ketika kita jumpa dengan Allah. Nah, pada saat interaksi ini teman-teman, kita kadang-kadang pengen sempurna. Sempurna dalam apa? Sempurna dalam mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena sejatinya segala sesuatu itu sudah Allah takdirkan. Yang baik sudah Allah takdirkan, yang buruk sudah Allah takdirkan, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau sikap kita baik, maka semuanya akan menjadi baik. Tapi kalau sikap kita buruk, maka semuanya akan menjadi buruk. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pantun di awal tadi, bahwa kita buat apa sih marah sama orang lain yang dia cuma datang pada saat butuh aja. Analoginya gini, kita sebagai manusia lemah, kita manusia yang butuh banget yang namanya pertolongan Allah. Coba bayangin teman-teman, kita datang ke Allah tuh ketika kita butuh saja, atau selalu kita datang setiap waktu. Sebagaimana yang Allah wajibkan, kita harus datang di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apakah kita juga datang dengan kesadaran ataukah memang hanya butuh saja? Teman-teman boleh jawab sendiri. Pasti jawabannya berbeda-beda. Ada yang datang ke Allah karena dia menjalankan tugasnya sebagai makhluk. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ada yang dia paham itu, pergi ke masjid sholat karena melaksanakan itu. Tapi ada juga orang yang dia datang melaksanakan itu karena ketika butuh aja. Kalau lagi aman, terkendali, urusannya lancar dan sebagainya, pohok kalau bahasa Sunda bilang, lupa, forget kalau kata nenek saya. Dia boro-boro ingat ke masjid, nongki, nongkrong, bisnis dan sebagainya. Tapi ketika Allah tegur, Allah bikin sesuatu yang ia serasa butuh dengan Allah, dia ingat untuk pergi ke masjid, barulah dia datang. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa mengambil hikmah ini. Bahwa ketika ada teman kita datang ke kita pada saat dia butuh, yuk dibantu. Ketika dia udah sukses, loh kok dia lupa dengan kita? Itu urusan dia. Dia bangkrut lagi, datang lagi ke kita. Nah, jangan sampai justru kita akan menjadi menjauh dari dia. Kenapa? Karena dia datang kepada kita pas butuh doang. Ketika dia sukses, lupa dengan kita. Sejatinya ini adalah gambaran kita, teman-teman. Jangan sampai kita menjadi hamba yang Allah kasihkan kesuksesan, tapi kita lupa dengan Allah. Tetapi ketika Allah uji, Allah berikan sesuatu yang membuat kita butuh Allah, baru kita balik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, meluruskan niat kita, menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur dengan apa yang Allah beri, terutama ketika dilebihkan dan mau berbagi kepada orang lain. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.